Allahu 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 Allah. Kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan tingkat ikhlas yang sangat tinggi. Ya, sampai orang-orang terdekatnya tidak tahu. Karena kata para ulama, tangan kiri tangan kanan hanyalah kiasan akan kedekatan antara tangan kiri dengan tangan kanan. Di mana tangan kanan ada, si tangan kiri ikut ada. Kalau mereka bekerja biasanya bareng-bareng, nyetir mobil bareng-bareng, jalan motor bareng-bareng, angkat bareng berdua, ya selalu bareng-bareng. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tahu karena saking dekatnya. Tetapi waktu dia berinfak, dia sembunyikan sampai teman dekatnya tidak tahu. Ini menunjukkan ala syiddati ikhlasihi, bagaimana dia berusaha ikhlas, dia berusaha menyembunyikan amalannya. Ingat kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu punya amalan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Usahakan kita punya amal orang lain tidak tahu. Jangan kita cerita sama siapa-siapa. Dan ingat, sedekah yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada sedekah yang dilihatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah boleh, kata Allah, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka lebih baik. Kata para ulama, ini dalil sedekah yang sembunyi lebih besar pahalanya daripada sedekah yang dilihatkan. Sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Tentunya kata para ulama, ini terutama berkaitan dengan sedekah tatawwu, dengan sedekah sunnah. Adapun yang wajib seperti zakat, hendaknya kita terang-terangan agar orang tidak menuduh kita bahwasanya kita tidak bayar zakat. Tunjukkan kita bayar zakat, jadi masalah. Sama, salat fardu paling afdal di masjid, orang lihat karena syiar. Tapi kalau salat sunnah paling afdal di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Nabi, salat yang terbaik seorang adalah di rumahnya, kecuali salat apa? Fardu. Kalau fardu kita tampakkan, ya, karena ini adalah syiar, ya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah kita sembunyikan, kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu. Semakin banyak amalan yang kita sembunyikan, semakin kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid. Dia menjelaskan, seorang beramal soleh tidak ada yang tahu. Maka malaikat catat amalan tersebut, dicatat dalam diwan, dalam catatan amalan soleh yang tersembunyi. Shadaqatus sir, amalus sir, amalan-amalan yang tersembunyi. Pahalanya besar. Jalan beberapa lama waktu, mulailah setan menggelitiki dia, akhirnya dia bercerita. Dan dia bercerita juga ikhlas, dia tidak riya. Maka malaikat memindahkan catatan tersebut dari catatan amal soleh yang tersembunyi kepada catatan amal soleh yang terlihatkan. Pahalanya berkurang. Pahalanya apa? Berkurang. Kemudian setan menggelitiki dia terus, digelitiki, akhirnya dia bercerita dengan niat untuk sombong, ya, untuk angkuh, untuk diakui. Dan ini sering kita terjerumus dalam seperti ini. Kita cerita supaya apa? Orang akui kita, ya, biar dia tahu siapa gua gitu. Kalau di Surabaya gimana? Itu orang Jakarta. Apa? Sopo aku. DE biar tahu siapa aku gitu kan. Ya, jadi akhirnya apa? Kita ingin diakui, maka berubahlah amalan kita menjadi riya dan tidak berpahala, gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka kita hati-hati. Yang lebih selamat kita menyembunyikan amalan kita. Jangan ceritakan kepada siapa. Ini lebih selamat. Sampai sebagian ulama mengatakan, saya dengar dia ceramah, dia berkata, kalau Anda keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi, itu amalan luar biasa, melangkahkan kaki menuju masjid Nabi lagi. Tidak usah cerita siapa-siapa. Tidak usah tulis status, alhamdulillah meskipun hari panas, Allah masih menguatkan aku melangkahkan kaki. Terima kasih ya Allah. Ya terima kasih, jangan tulis di status. Amalan apa saja kita sembunyi, enggak usah cerita. Sebagian orang bercerita, dia dakwah di mana, enggak usah cerita. Mau dakwah di hutan belukar, mau dakwah di tengah mana, ya udah. Cukup Allah yang tahu. Berusaha. Ada perkara yang tidak bisa kita sembunyikan, harus kita tampakkan. Ya. Tapi selama sebisa mungkin kita menyembunyikan amal soleh kita, maka tidak usah kita cerita, karena pertama kita bisa termasuk dari 7 golongan ini, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak.
Intinya apa? Semakin banyak amalan yang kita sembunyikan, semakin besar naungan Allah tersebut. Ya, semakin besar naungan Allah tersebut yang akan kita rasakan pada hari kiamat kelak.